Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evi Puspita Denisa, NIM 621141907 dari jurusan Ilmu Keluargaan, Fakultas Ilmu Keluargaan, Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian di Klub Bola Voli Surya Muda Salatiga untuk menyelesaikan tugas akhir dengan dosen pembimbing yaitu Ibu Dr. Siti Batul Mukaromah, SSI MS IMED, yang telah membimbing, memberi masukan dan saran, memberi bantuan, doa, serta dukungan sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini berjudul Penerapan Komponen Fungsional Total Quality Management Klub Bola Voli Surya Muda Salatiga. Bab 1 pendahuluan. Untuk latar belakang, tingkat kualitas layanan yang diberikan dapat melihat bagaimana manajemen tersebut dilaksanakan dengan baik atau tidak. Permasalahannya yaitu belum diketahuinya sebuah tinjauan manajemen di Klub Bola Voli Surya Muda Salatiga. Klub Bola Voli Surya Muda Salatiga ini merupakan klub bola voli yang berbasis klub binaan, usia dini sampai dengan senior yang bernaung di bawah PBPSI Kota Salatiga, yang didirikan oleh Bapak Suprasetyo pada tanggal 21 Juli 1996 dengan nama Surya Muda di Desa Blotongan. Tujuannya itu untuk mengembangkan cabang olahraga bola voli dan memacu prestasi generasi muda melalui pembentukan perkumpulan atau klub melalui prestasi olahraga bola voli. Klub bola voli Surya Muda Salatiga ini mengalami perkembangan yang sangat pesat dari tahun ke tahun. Dilihat dari prestasi yang telah diraihnya pada tahun 2008 juara 2 Provinsi Jawa Tengah, 2014 peringkat 8 di voli dan juara 1 Provinsi Jawa Tengah, 2016 peringkat 8 dan peringkat 2 di voli, 2017 peringkat 6 di voli dan pada tahun 2019 peringkat 4 divisi 1 nasional. Kegiatan dapat terencana dengan baik dengan adanya sebuah manajemen. Agar kegiatan tersebut itu tidak hanya berjalan tanpa adanya tujuan yang jelas. Dilihat dari kualitas layanan yang diberikan, maka akan melihat bagaimana manajemen itu dilaksanakan dengan baik atau tidak. Jika pengelolaan kualitas layanan belum mengikuti sistem yang baik, maka prestasi yang diraih pun akan kurang optimal. Pada era globalisasi ini, untuk pencapaian kualitas itu dituntut oleh semua pihak. Sebuah produk atau jasa yang sesuai dengan keinginan konsumen merupakan faktor utama untuk menentukan kinerja sebuah organisasi. Maka, organisasi ini harus mengenal konsumen dan mengetahui kebutuhannya. Menurut Ishikawa pada tahun 1943 mengemukakan bahwa kualitas untuk memperbaiki proses kinerja organisasi dengan sebab dan akibat yang digunakan untuk mendiagnosis masalah kualitas. Usaha untuk meningkatkan kualitas produk itu lebih mudah dibandingkan dengan meningkatkan kualitas jasa, karena kualitas jasa ini memiliki karakteristik yang unik. Secara keseluruhan akan berdampak kepada organisasi dengan adanya sebuah peningkatan kualitas jasa. Persaingan lebih kepada kualitas produk atau jasa seperti kenyamanan, kemudahan, ketepatan, dan kecepatan waktu dalam pencapaiannya, bukan hanya seberapa tingkat produktivitas organisasi tersebut. Manajemen kualitas harus diperkenalkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi olahraga manapun. Standar kualitas harus ditetapkan bagi semua penyedia layanan olahraga atau klub yang berhubungan dengan pendaftaran yang permanen dan sistem evaluasi yang harus memungkinkan kebijaksanaannya itu lebih berorientasi kepada kualitas. Keterpusatan pada pelanggan dipandang sebagai salah satu dasar dari total quality management yang diandaikan organisasi itu memiliki pengetahuan secara menyeluruh tentang kebutuhan dan harapan pelanggan. Selanjutnya rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana implementasi alat-alat manajemen kualitas di klub bola voli Surya Muda Salatiga. Yang kedua, bagaimana dimensi kualitas jasanya. Dan yang ketiga, bagaimana penerapan komponen fungsional total quality management yang diungkapkan dari dua variabel di atas, yaitu alat manajemen kualitas dan dimensi kualitas jasa. Selanjutnya, tujuan penelitian yaitu untuk mengidentifikasi implementasi alat-alat manajemen kualitas dan dimensi kualitas jasa untuk melihat bagaimana penerapan komponen fungsional total quality management dan tinjauan manajemen klub bola voli Surya Muda Salatiga.
Manfaat penelitian yang pertama untuk masukan untuk pengelola dan pelatih agar dapat menciptakan atlet yang berkualitas dan berprestasi. Yang kedua, mendorong atlet untuk lebih semangat melaksanakan latihan dengan adanya manajemen yang baik dan berkualitas. Dan yang terakhir, menambah wawasan bagi mahasiswa yang ingin menjadi pelatih bola voli. Selanjutnya, bab 2 landasan teori dan kerangka berpikir. Bola voli merupakan permainan yang dilakukan oleh dua kelompok dengan kelompok masing-masingnya terdiri dari 6 orang. Olahraga bola voli merupakan olahraga yang tidak mudah dilakukan oleh setiap orang dan merupakan suatu permainan yang kompleks menurut Nuril Ahmadi pada tahun 2007. Klub olahraga disebut juga dengan perkumpulan olahraga atau asosiasi olahraga yang merupakan klub olahraga yang terdiri dari satu atau beberapa cabang olahraga dengan tujuan untuk bermain. Anggota klub olahraga sendiri itu terdiri dari orang yang senang bermain olahraga dan terkadang juga tergabung di klub olahraga serupa lainnya yang disukai. Dalam proses pembinaan, klub olahraga ini merupakan ujung tombak pembinaan karena merupakan organisasi yang berada pada posisi paling depan kedudukannya dan sebagai wadah pembinaan karena berhadapan langsung dengan atletnya itu sendiri. Menurut Sugijono, pada tahun 1997, klub merupakan tempat yang di dalamnya terdapat interaksi antara para pelatih atau pembina dengan para atlet dan juga tempat berkumpulnya para atlet yang berminat dan berbakat. Selanjutnya manajemen, menurut Georgie Artari pada tahun 2009, mengemukakan bahwa manajemen merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui proses khas yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian dengan menggunakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Dalam perspektif luas, manajemen merupakan suatu proses yang sistematis, terkoordinasi, dan juga kooperatif, serta pemanfaatan sumber daya manusia yang hanya menerapkan alat untuk mencapai tujuan melalui manajemen yang kooperatif dan rasional para anggotanya yang didasarkan atas pembagian kerja, tugas, dan tanggung jawab yang teratur. Untuk tujuannya itu tergantung dari kemampuan mempergunakan segala potensi yang ada. Tujuan manajemen sendiri diidentifikasi sebagai sesuatu yang ingin direalisasikan dengan menggambarkan cakupan tertentu dan dapat mengarahkan pengarahan kepada manajer. Untuk fungsi manajemen sendiri pada umumnya terdiri dari merencanakan, mengkoordinasikan, mengarahkan, mengawasi, dan juga pengendalian. Pada bagi operasionalisasi, manajemen adalah organisasi. Menurut Jones pada tahun 2004 menerangkan bahwa organisasi adalah suatu alat untuk mengoordinasi kegiatan yang dipergunakan oleh orang-orang untuk mencapai sesuatu yang mereka inginkan atau nilai, yaitu untuk mencapai tujuan. Badan kelengkapan klub bola voli Sunda Muda Salatiga ini, yang pertama pengurus harian, yang kedua anggota, dan yang terakhir lokasi kegiatan. Untuk kekuasaan tertinggi klub bola voli Sunda Muda Salatiga ini, yang pertama ketua, yang kedua wakil ketua, 3 sekretaris, 4 bendahara, 5 seksi kepelatihan, 6 seksi dokumentasi dan publikasi, 7 seksi akomodasi, 8 seksi kehumasan, 9 seksi fisioterapis, dan yang ke-10 seksi perlengkapan. Organisasi klub bola voli Surya Muda Salatiga ini sudah sesuai dengan struktur organisasi. Organisasi itu harus dapat mengendalikan dan memberikan pemecahan terhadap pekerjaan individu. Suatu rencana kerja juga harus dilaksanakan terlebih dahulu sebelum kegiatan. Rencana kerja itu berkaitan dengan proses pemikiran dan penguraian dari tindakan-tindakan di masa yang akan datang, dan suatu kegiatan itu ditentukan atas kesempurnaan rencana yang telah dibuat, dan itu dapat mengukur berhasil atau tidaknya sebuah kegiatan. Manajemen kualitas menurut Kespers pada tahun 1997 menyatakan bahwa manajemen kualitas merupakan sebuah aktivitas secara keseluruhan dari fungsi manajemen yang menentukan kebijaksanaan kualitas, tujuan, dan tanggung jawab serta mengimplementasikannya melalui alat-alat manajemen kualitas yaitu perencanaan kualitas, pengendalian kualitas, penjaminan kualitas, dan peningkatan kualitas. Ahli manajemen
Menurut Joseph M. Juran, memperkenalkan 3 proses kualitas. Yang pertama, ada perencanaan kualitas meliputi menentukan pelanggan, baik pelanggan internal maupun eksternal, menentukan kebutuhan, mengembangkan karakteristik produk yang merupakan tanggapan kebutuhan pelanggan, menyusun sasaran untuk memenuhi kebutuhan sehingga bisa meminimalkan biaya, mengembangkan proses untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan kriteria tertentu, dan meningkatkan atau memperbaiki kemampuan proses. Dan yang kedua itu ada pengendalian kualitas atau quality control, meliputi memilih subjek atau dasar-dasar pengendalian, memilih unit-unit pengukuran, menyusun standar kinerja, mengukur kinerja yang sesungguhnya, menginterpretasikan perbedaan antara standar dengan data yang nyata, dan yang terakhir yaitu mengambil tindakan atas perbedaan tersebut. Dan yang ketiga yaitu peningkatan atau perbaikan kualitas, meliputi peningkatan kebutuhan untuk mengadakan perbaikan khusus, mengidentifikasi kebutuhan proyek-proyek untuk perbaikan khusus. Yang ketiga, mengorganisir proyek-proyek, untuk mendiagnosis penyebab kesalahan, menemukan penyebab kesalahan. Proses yang telah dicapai itu ada dalam kondisi yang operasional yang efektif, dan yang terakhir, mempertahankan peningkatan dan perbaikan yang telah dicapai. Selanjutnya, dimensi kualitas jasa. Dimensi yang digunakan dalam mengukur kualitas industri jasa menurut Garvin pada tahun 1996 antara lain, yang pertama communication atau komunikasi atau hubungan antara penerima jasa dengan pemberi jasa, yang kedua credibility, kepercayaan penerima jasa terhadap pemberi jasa, yang ketiga security, keamanan atas jasa yang telah ditawarkan, yang keempat understanding, pemahaman pemberi jasa terhadap penerima jasa atau pengertian dari pemberi jasa tentang kebutuhan dan harapan pemakai jasa. Yang kelima, tangibles, bahwa dalam memberikan layanan itu harus dapat diukur dan dibuat standarnya. Yang keenam, reliability, merupakan konsistensi kerja atau kemampuan pemberi jasa dalam memenuhi janji penerima jasa. Yang ketujuh, responsif, tanggapan pemberi jasa untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Yang kedelapan, competence, kemampuan atau keterampilan pemberi jasa yang dibutuhkan oleh setiap orang dalam organisasi untuk memberikan jasanya kepada penerima jasa. Yang kesembilan, akses, kemudahan pemberi jasa untuk dihubungi oleh penerima jasa. Dan yang ke-10, courtesy, kesopanan, respect, atau perhatian. Selanjutnya, total quality management merupakan pemanfaatan sumber daya manusia dan suatu penerapan metode kuantitatif dalam suatu organisasi untuk memperbaiki proses dalam layanan di masa sekarang dan di masa yang akan datang, sehingga semua kebutuhan pelanggan itu terpenuhi. Implementasi total quality management untuk sikap dan perilaku itu berdasarkan kepuasan atas pekerjaannya dan kerja tim dari seluruh komponen organisasi. Penekanan utama total quality management ini diidentifikasi pada kualitas yang dari awal itu memiliki tujuan untuk memenuhi kepuasan pelanggan, dan segala sesuatunya itu dilaksanakan dengan baik. Menurut Joseph pada tahun 1994, Coleridge pada tahun 1995, Lental 1996, Mawson 1993, Reagan 1996, mengidentifikasi 3 komponen dasar. Yang pertama, customer focus. Pelanggan digambarkan sebagai prinsip pertama dari total quality management yang berasal dari semua prinsip lainnya. Yang kedua, continuous improvement atau perbaikan terus-menerus atau inovasi, yang merupakan semua proses terus-menerus ditingkatkan dan disempurnakan untuk menghasilkan nilai yang lebih baik kepada pelanggan. Yang terakhir,
total improvement atau keterlibatan total atau komitmen seluruh karyawan berpartisipasi dalam rangka menghasilkan nilai yang lebih baik kepada pelanggan. Dan dapat dilihat untuk gambar bagan, komponen fungsional total quality management diadaptasi dari Kalorik pada tahun 1995. Terdapat juga elemen-elemen penting dari total quality management. Yang pertama itu ada kepemimpinan dan komitmen. Total quality management dapat dilaksanakan apabila adanya sebuah dukungan dari pimpinan atau top management, middle management, dan juga lower management. Top management ini menyusun sasaran dan merencanakan strategi. Middle management melanjutkan tugas sebagai suatu proses dengan menerapkan manajemen kualitas, dan lower management mengendalikan kualitas dan mengorganisir kualitas yang dilaksanakan oleh organisasi. Yang kedua, melibatkan penuh seluruh karyawan dengan cara melibatkan mereka dalam pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi. Yang ketiga, perencanaan yang baik. Perencanaan ini dapat digunakan sebagai dasar peningkatan atau perbaikan dan juga sebagai dasar pengendalian. Yang keempat, strategi pelaksanaan. Strategi pelaksanaan total quality management ini harus diukur dan untuk dapat dilaksanakan oleh pihak organisasi. Yang kelima, pengukuran dan evaluasi. Pengukuran dan evaluasi yang bersifat kuantitatif harus benar-benar dilakukan karena dalam pelaksanaan total quality management ini membutuhkan data yang nyata. Pengendalian dan atau perbaikan. Tindakan ini ditujukan untuk peningkatan atau perbaikan yang dilaksanakan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Dan yang terakhir yaitu mencapai dan mempertahankan standar kualitas. Selanjutnya, kerangka berpikir. Yang pertama, dimensi kualitas jasa. Yang pertama itu menganalisis dimensi kualitas jasa yang terdiri dari indikator communication atau komunikasi. Yang kedua, credibility atau kepercayaan. Yang ketiga, security atau keamanan, understanding atau pemahaman, tangibles atau standar pengukuran, reliability atau konsistensi kerja untuk memenuhi janji, responsif tanggapan pemberi jasa, kompetens kemampuan atau keterampilan pemberi jasa, akses kemudahan, dan courtesy kesopanan, respek atau perhatian. Yang kedua itu menganalisis manajemen kualitas dengan indikator perencanaan kualitas, penjaminan kualitas, peningkatan kualitas, dan pengendalian kualitas. Dan yang terakhir menganalisis total quality management dengan indikator customer focus atau kepuasan pelanggan yang diungkapkan dari seluruh indikator dimensi kualitas jasa. Yang kedua, continuous improvement atau perbaikan terus-menerus atau inovasi yang diungkapkan dari 3 indikator manajemen kualitas, yaitu perencanaan kualitas, penjaminan kualitas, dan peningkatan kualitas. Dan yang terakhir yaitu total improvement atau keterlibatan total atau komitmen yang diungkapkan dari salah satu indikator dari manajemen kualitas, yaitu pengendalian kualitas. Selanjutnya, bab 3 metode penelitian. Yang pertama, metode menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan metode survei. Penelitian deskriptif ini untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan nyata sekarang. Yang kedua, populasi dan sampel. Populasi adalah subjek atau objek yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan berkaitan dengan masalah penelitian dan berada pada suatu wilayah. Dan populasinya adalah seluruh peserta binaan usia dini sampai dengan atlet senior, klub bola voli sudah muda Salatiga. Sampel adalah bagian sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk penelitian, dan sampelnya adalah peserta binaan usia dini sampai dengan atlet senior yang berjumlah 66 atlet. Teknik sampel ini menggunakan total sampling. Yang ketiga yaitu pengumpulan data.
Menggunakan angket tertutup atau closed questionnaire, yaitu responden memilih alternatif jawaban yang telah tersedia sesuai dengan keadaan sebenarnya. Yang keempat, teknik analisis data menggunakan rumus indeks persen, yaitu total skor dibagi Y dikali 100. Untuk keterangan Y-nya yaitu skor tertinggi Likert dikali jumlah responden dan dikali jumlah pernyataan. Yang kelima, variabel meliputi manajemen kualitas yang merupakan semua aktivitas secara keseluruhan dari fungsi manajemen yang menentukan kebijaksanaan kualitas, tujuan, dan tanggung jawab, serta mengimplementasikannya melalui alat manajemen kualitas yang terdiri dari perencanaan kualitas, pengendalian kualitas, penjaminan kualitas, dan peningkatan kualitas. Yang kedua, konsep kualitas jasa digambarkan sebagai semua aktivitas yang dilakukan oleh klub-klub atau perkumpulan-perkumpulan yang berkaitan dengan pelatih, pimpinan, dan juga orang yang terlibat dalam proses latihan. Dan yang ketiga, total quality management. Implementasi total quality management ini untuk sikap dan perilaku didasarkan kepuasan atas pekerjaannya dan kerja tim dari seluruh komponen organisasi. Yang keenam, ada instrumen penelitian menggunakan angket atau kuesioner untuk menghasilkan data yang akurat. Instrumen yang digunakan yaitu menggunakan skala Likert, skala dalam bentuk kontinum yang terdapat 4 jawaban. Sifat kuesionernya terdiri dari pernyataan positif dan juga negatif. Untuk sangat setuju positif bernilai 4, negatif bernilai 1, positif bernilai 3, negatif bernilai 2, tidak setuju positif bernilai 2, negatif bernilai 3, sangat tidak setuju positif bernilai 1, dan negatif bernilai 4. Yang ketujuh, uji validitas menggunakan validitas isi atau konten dan validitas person product moment. Untuk validitas isi atau konten ini dengan cara yang pertama membuat format untuk validator memberikan nilai. Yang kedua, mengumpulkan nilai-nilai validator. Dan di sini menggunakan 3 validator. Dan yang ketiga itu menguji nilai-nilai validator dengan menggunakan uji kendal bantuan SPSS versi 29. Untuk uji kendal ini, jika probabilitas lebih dari 0,05 maka diterima, dan jika probabilitasnya itu kurang dari 0,05 maka ditolak. Dan di sini uji kendalnya menghasilkan 0,333. Untuk uji person product moment, itu dilihat dari total masing-masing pernyataan. Jika lebih dari 0,244 maka diterima atau valid. Jika kurang dari 0,244 maka ditolak, dan dilihat juga dari nilai signifikan masing-masing pernyataan itu jika lebih dari 0,05 maka jika kurang dari 0,05 maka diterima, dan jika lebih dari 0,05 maka ditolak. Dan hasilnya untuk present product moment itu lebih dari 0,244, dan dilihat juga dari signifikannya itu lebih dari kurang dari 0,05. Dan hasilnya valid atau bisa diterima. Yang kedelapan yaitu uji reliabilitas menggunakan uji Cronbach Alpha. Menurut Wiratna Sujarweni pada tahun 2014, kuesioner dikatakan reliable jika nilai Cronbach Alpha-nya itu lebih dari 0,6. Untuk uji Cronbach Alpha, dimensi kualitas jasa menghasilkan 0,947 dan itu lebih dari 0,6. Dan Cronbach Alpha manajemen kualitas yang menghasilkan 0,874 dan itu lebih dari 0,6. Yang keempat, hasil dan pembahasan. Untuk hasil penelitian total quality management secara keseluruhan menghasilkan skor 20.754, 79% kategori sangat baik. Untuk distribusi frekuensinya, sangat setuju 18 responden, setuju 48 responden, tidak setuju 0 responden, dan sangat tidak setuju 0 responden. Dan terdapat indikator total quality management. Yang pertama, customer focus dengan skor 12.684,
80% kategori sangat baik. Continuous improvement dengan skor 7.252, 76% kategori sangat baik. Total improvement 816, 76, 77% kategori sangat baik. Dapat dilihat juga gambar grafik persentase komponen fungsional third party manajemennya. Dan untuk distribusi frekuensi dari komponen fungsional third party manajemen untuk customer focus sangat setuju 42 responden, sangat setuju 24 responden, tidak setuju 0 responden, sangat tidak setuju 0 responden. Untuk continuous improvement sangat setuju 10 responden, setuju 55 responden, tidak setuju 1 responden, sangat tidak setuju 0 responden. Total improvement sangat setuju 13 responden, setuju 51 responden, tidak setuju 2 responden, sangat tidak setuju 0 responden. Selanjutnya untuk dimensi kualitas jasa pembahasannya secara keseluruhan menghasilkan skor 12.686, 80% sangat baik. Untuk distribusi frekuensinya sangat setuju 42 responden, setuju 24 responden, tidak setuju 0 responden, sangat tidak setuju 0 responden. Indikator dari dimensi kualitas jasa yang pertama communication 832, 79% sangat baik. Credibility skor 620, 78% sangat baik. Security skor 1859, 78% sangat baik. Understanding the customer skor 1762, 83% sangat baik. Tangibles skor 1782, 75% kategori baik. Reliability 1079, 82% sangat baik. Responsif 1251, 79% sangat baik. Kompetens 1309, 65% baik. Akses 854, 81% sangat baik. Dan courtesy 1338, 84% sangat baik. Dan dapat dilihat gambar grafik persentase dimensi kualitas jasanya. Untuk distribusi frekuensinya juga dapat dilihat di selanjutnya untuk pembahasan alat manajemen kualitas. Alat manajemen kualitas secara keseluruhan dengan skor 8.068, 76% kategori sangat baik. Untuk distribusi frekuensinya sangat setuju 7 responden, setuju 58 responden, tidak setuju 1 responden, dan sangat tidak setuju 0 responden. Indikator dari alat manajemen kualitas yang pertama perencanaan kualitas dengan skor 5.477, 77% dan sangat baik. Pengendalian kualitas 1.626, 77% kategori sangat baik. Penjaminan kualitas 589, 74% kategori sangat baik, kategori baik. Dan perbaikan kualitas 376, 71% kategori baik. Selanjutnya alat manajemen kualitas untuk gambar grafik distribusi frekuensinya. Untuk perencanaan kualitas sangat setuju 12 responden, setuju 53 responden, tidak setuju 1 responden, sangat tidak setuju 0 responden. Untuk pengendalian kualitas sangat setuju 13 responden, setuju 52 responden, tidak setuju 1 responden, sangat tidak setuju 0 responden. Untuk penjaminan kualitas sangat setuju 52 responden, setuju 13 responden, tidak setuju 1 responden, sangat tidak setuju 0 responden. Perbaikan kualitas sangat setuju 47%, 47 responden, setuju 16 responden, tidak setuju 3 responden, dan sangat tidak setuju 0 responden. Selanjutnya, perencanaan kualitas yang terdiri dari indikator perencanaan kebutuhan, 77% kategori sangat baik. Perencanaan pengembangan karakteristik, 77% kategori sangat baik. Perencanaan peningkatan kemampuan proses, 76% kategori sangat baik. Pengendalian kualitas dengan indikator yang terdiri dari pengendalian pengukuran kinerja, 77% kategori sangat baik. Pengendalian pengambilan tindakan, 77% kategori sangat baik. Untuk penjaminan kualitas, terdiri dari indikator penjaminan pemastian proses, 74% kategori baik. Peningkatan kualitas yang terdiri dari indikator perbaikan khusus, 71% kategori baik. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan dengan indikator yang terdiri dari perencanaan atlet, 76% kategori sangat baik. Perencanaan sarana dan prasarana
77% kategori sangat baik, perencanaan program 77% kategori sangat baik. Perencanaan pengembangan karakteristik terdiri dari indikator pengembangan pengorganisasian organisasi 79% kategori sangat baik, pengembangan pengorganisasian pengurus 78% kategori sangat baik, pengembangan pengorganisasian sarana dan prasarana kategori 72% kategori baik, pengembangan pengorganisasian aktif 78% kategori sangat baik. Perencanaan peningkatan kemampuan terdiri dari indikator pengarahan organisasi 75% kategori sangat baik, pengarahan atlet 77% kategori sangat baik. Pengendalian pengukuran kinerja terdiri dari indikator ketua umum bidang pembinaan dan prestasi 77% sangat baik, pengendalian pengambilan tindakan, pengkoordinasian mekanisme kerja 77% kategori sangat baik, penjaminan pemastian proses dengan indikator pemastian linia pendanaan 74% kategori baik, dan yang terakhir perbaikan dalam penyusunan laporan pendanaan 71% kategori baik. Yang terakhir, bab 5 penutup. Simpulan dan saran, tingkat kualitas layanan dengan pengelolaan manajemen kualitas layanan di Klub Bola Voli Surya Muda Salatiga dapat disimpulkan bahwa tidak adanya perbedaan yang signifikan karena semua hasil presentasinya dalam kategori sangat baik. Untuk hasil presentasi dari tingkat kualitas layanan jasa 80% kategori sangat baik, sedangkan pengelolaan manajemen kualitas layanan 76% kategori sangat baik. Saran untuk dimensi kualitas jasa atau kualitas pelayanannya itu perlu memperhatikan pada faktor kompetensi 65% kategori baik, dan itu mendekati kategori kurang baik, maka harus ditingkatkan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.